Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas pengertian dan perbedaan Oracle 11G, 12C, 18C, dan 19C. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Siti Olivia dengan NRP 2103191227. Pengertian Oracle. Oracle adalah Relational Database Management System atau RDBMS untuk mengelola informasi secara terbuka, terintegrasi, dan komprehensif. Oracle Server menyediakan solusi yang efisien dan efektif karena kemampuannya. Oracle sendiri memiliki 3 makna. Yang pertama, Oracle Database Server. Citra umum bagi sementara masyarakat merupakan relational database yang sangat konsisten sejak dirilis tahun 1979. Sebagai database, Oracle dapat dijalankan pada Windows maupun Linux. Hal ini merupakan salah satu keunggulan dibanding dengan SQL Server yang hanya bisa dijalankan dalam Windows. Yang kedua, Oracle sebagai platform. Sebagai platform, Oracle memberikan alternatif yang sangat luas. Tidak saja memiliki dukungan terhadap Java, tetapi mempunyai solusi PHP dan bahkan mendukung implementasi .NET Framework dari Microsoft. Selain itu, Oracle juga memiliki berbagai alternatif aplikasi siap pakai. Yang ketiga, Oracle Corporation. Sebagai perusahaan raksasa di bidang IT, hal ini yang belum disadari banyak orang, kecuali pengamat atau pelaku IT. Perusahaan yang didirikan pada tahun 1982, Oracle Corporation, merupakan pengembangan dari perusahaan Relational Software Inc. atau RSI yang sudah merilis Oracle versi 2 di tahun 2009. Oracle Corporation sudah dapat disanding dengan raksasa software Microsoft. Yang akan kita bahas di sini, yang pertama ada Oracle 11G, yang kedua ada Oracle 12C, yang ketiga ada Oracle 18C, dan yang keempat ada Oracle 19C. Oracle 19G. Oracle 11G. Oracle 11G rilis pada tahun 2008. Oracle 11G adalah versi yang lebih lama RDBMS. Pengoperasiannya menggunakan Oracle 11G bisa membuat tabel, tampilan, dan objek basis data lainnya. Juga dapat mengekspor, mengimpor, serta melihat data tabel. Dapat juga menggunakan SQL untuk menjalankannya. Database sendiri memberikan kontrol keamanan yang kuat yang dapat melindungi aplikasi yang tidak sah dan membatasi akses area tertentu pengguna apapun. Pada keamanan database sendiri terdapat realism, rule states, command rules, source application rules, dan vector. Oracle 12C rilis pada tahun 2014. Pada tahun 2014 rilis Oracle 12C pertama di seri C dengan RDBMS C yang cukup tinggi dengan bukan G. Oracle ini pertama kali dirancang bekerja di cloud. Oracle Database 12C rilis 1 menyediakan penyimpanan kolom dalam memori. Opsi dalam memori menyediakan analisis waktu yang nyata. Keuntungan dari Oracle 12C ini memudahkan transit ke cloud dengan lebih mudah. Oracle 12C ini mempunyai fitur-fitur yang dikenal pada Oracle Database. Oracle 18C. Pada tahun 2018 rilis Oracle 18C. Oracle 18C adalah versi terbaru database otonom. Kemampuan 18C adalah dapat memulihkan diri secara otomatis. Fitur-fitur pada Oracle 18C ini bisa dibilang dapat menghilangkan tenaga manusia. Untuk versi Oracle 18C ini sudah terdapat Oracle Cloud atau Oracle On-Site Premise. Versi ini telah memulai penamaannya menjadi versi Oracle yang paling baru karena tidak ada rilis antara Oracle 12C dan Oracle 18C sendiri. Oracle 19C. Pada tahun 2019 rilis Oracle 19C.
Dimulai dengan rilis Oracle Database 19c, Oracle 19c dapat mengaktifkan tingkat dasar dalam memori database dengan mengatur parameter inisialisasi in-memory for 4G ke base level. Tingkat dasar memungkinkan untuk bereksperimen dengan fitur dalam memori tanpa membeli opsi dalam memori database Oracle. Ketika tingkat dasar diaktifkan, ukuran penyimpanan kolom IM dibatasi hingga 16 GB untuk CDB atau non-CDB dan untuk setiap contoh database dalam database Oracle RAC. Selain itu, level kompresi untuk semua objek dan kolom diatur di query law secara otomatis dan transparan, dan memori dalam otomatis dinonaktifkan. Fitur shell memory dinonaktifkan untuk database untuk Oracle Exadata. Database server. Sini gambarnya. Database Oracle terdiri dari satu instance database dari satu database. Instance database menangani memori dan proses. Database terdiri dari file fisik yang disebut file data dan dapat berupa database non-container atau database container multi-tenant. Database Oracle juga menggunakan beberapa file sistem database selama operasional. Arsitektur database satu instance terdiri dari satu instance database dan satu database. Ada hubungan satu ke satu antara database dan instance database. Beberapa database instance tunggal dapat diinstal di mesin server yang sama. Ada contoh database terpisah untuk setiap database. Konfigurasi ini berguna untuk menjalankan berbagai versi Oracle database pada mesin yang sama. Arsitektur database Oracle Real Application Cluster atau Oracle RAC terdiri dari beberapa instance yang berjalan di mesin server terpisah. Semuanya berbagai database yang sama. Cluster mesin server muncul sebagai server tunggal di satu ujung, dan pengguna akhir serta aplikasi di ujung lainnya. Konfigurasi ini dirancang untuk ketersediaan tinggi, stabilitas, dan kinerja kelas atas. Pendengar adalah proses server database. Ini menerima permintaan klien membuat koneksi ke contoh database dan kemudian menyerahkan koneksi klien ke proses server. Pendengar dapat berjalan secara lokal di server database atau berjalan dari jarak jauh. Lingkungan Oracle RAC yang khas dijalankan dari jarak jauh. Database instance. Instance database berisi sekumpulan proses latar belakang Oracle database dan struktur memori. Struktur memori database buffer cache. Instant database berisi sekumpulan proses latar belakang Oracle database dan struktur memori. Struktur memori utama adalah sistem global area atau SGA dan program global area PGA. Proses latar belakang beroperasi pada data yang disimpan atau file data dalam database dan menggunakan struktur memori untuk melakukan pekerjaannya. Contohnya ada di memori. Oracle Database juga membuat proses server untuk menangani koneksi ke database atas nama program klien dan untuk melakukan pekerjaan untuk program klien, misalnya memparsing dan menjalankan pernyataan SQL, serta mengambil dan mengembalikan hasil ke program klien. Jenis proses server ini juga bisa disebut sebagai latar depan. Database data file. Database adalah sekumpulan file fisik yang menyimpan data dan metadata pengguna. Metadata terdiri dari informasi struktural, konfigurasi, dan kontrol tentang server database. Anda bisa mendesain database Anda juga menjadi database container, multi-tenant, atau CDB, atau database non-container atau non-CDB. Sebuah CDB terdiri dari satu wadah akar CDB atau juga disebut root. Tepat satu basis data yang dapat dicolokkan benih atau speed PDB, 0 atau lebih basis data pluggable yang dibuat pengguna cukup disebut sebagai PDB, dan 0 atau lebih wadah aplikasi. Seluruh CDB disebut sebagai wadah sistem bagi pengguna atau aplikasi. PDB muncul secara logis sebagai database terpisah.
root CDB bernama cdb.root. Berisi banyak file data, file kontrol, file log ulang, log flashback, dan file log ulang yang diarsipkan. File data menyimpan metadata yang disediakan Oracle dan pengguna umum atau pengguna yang dikenal di setiap kontainer, yang dibagikan dengan semua PDB. Benih PDB bernama pdb$seed. Adalah template PDB yang disediakan sistem yang berisi beberapa file data yang dapat Anda gunakan untuk membuat PDB baru. PDB biasa berisi beberapa file data yang berisi data dan kode yang diperlukan untuk mendukung aplikasi, misalnya aplikasi sumber daya manusia. Pengguna hanya berinteraksi dengan PDB dan bukan benih PDB atau wadah root. Anda dapat membuat beberapa PDB dalam satu CDB. Salah satu tujuan dari arsitektur multitenant adalah bahwa setiap PDB memiliki hubungan one-to-one dengan suatu aplikasi. Kontainer aplikasi adalah sekumpulan opsional dari PDB dan CDB yang menyimpan data untuk aplikasi. Tujuan membuat wadah aplikasi adalah untuk memiliki definisi aplikasi master tunggal. Anda dapat memiliki beberapa wadah aplikasi dalam satu CDB. Data file system. File system database berikut digunakan selama pengoperasiannya database Oracle dan berada di server database. File data adalah file fisik yang termasuk dalam wadah database dan tidak dijelaskan di sini. File cadangan atau file optional digunakan untuk memulih database. Anda bisa memulihkan file cadangan saat kegagalan media atau kesalahan pengguna telah merusak atau menghapus file asli. File log pengulang yang diarsipkan, file optional ini berisi riwayat perubahan data yang sedang berlangsung yang dihasilkan oleh contoh database. Dengan menggunakan file ini dan cadangan database, Anda dapat memulihkan file yang data yang sudah hilang. Artinya arsil log memungkinkan pemulihan file data yang dipulihkan. File kata sandi, file optional ini memungkinkan pengguna menggunakan peran sysdba, sysover, sysbackup, sysdg, syskm, syslac, dan sysasm untuk terhubung dari jarak jauh ke instant database dan melakukan tugas administratif. Dompet untuk penerapan skala besar di mana aplikasi menggunakan kredensial kata sandi untuk terhubung ke database. Dimungkinkan untuk penyimpanan kredensial tersebut di dompet Oracle sisi klien. Dompet Oracle adalah wadah perangkat lunak aman yang digunakan untuk penyimpanan autentikasi dan penandatanganan kredensial. Dompet yang memungkinkan termasuk dompet Oracle untuk kredensial pengguna, dompet enkripsi untuk enkripsi data transpara atau TDE, dan dompet Oracle Public Cloud atau OPC untuk modul cloud backup database. Dompet adalah opsional tetapi disarankan. Blokir file pelacakan perubahan. Blokir pelacakan perubahan meningkatkan kinerja backup tambahan dengan merekam blok yang diubah dalam file pelacakan perubahan blok. Selama pencadangan tambahan, alih-alih memindai semua blok data untuk mengidentifikasi blok mana yang telah dirubah. Oracle Recovery Manager atau RMAN menggunakan file ini untuk mengidentifikasi blok yang diubah yang perlu dicadangkan. File pelacakan perubahan blok adalah optional. Flashback database mirip dengan pemulihan point in time konvensional dalam efeknya. Ini memungkinkan Anda untuk mengembalikan database ke statusnya di masa lalu. Flashback database menggunakan mekanisme loggingnya sendiri, membuat log flashback dan menyimpannya di area pemulihan cepat. Anda dapat menggunakan database flashback-nya jika log flashback tersedia. Untuk memanfaatkan fitur ini, Anda harus menyiapkan database Anda terlebih dahulu untuk membuat log flashback. Log flashback adalah opsional. File kontrol, file log ulang online, dan file log ulang arsip dapat dibuat multiplex, yang berarti bahwa dua atau lebih salinan identik dapat disimpan secara otomatis di lokasi terpisah. File kontrol, file parameter, dan file log perulangan online diperlukan untuk
memulai database. Data Writer Process atau DBWN. Database Writer Process adalah proses latar belakang yang terutama menulis blok data ke disk. Ini juga menangani pos pemeriksaan sinkronisasi buka file dan pencatatan data blok tertulis. DBWN juga menulis ke database Smart Flash Cache atau Flash Cache. Saat Flash Cache dikonfigurasi, dalam banyak kasus blok yang ditulis DBWN tersebar di seluruh disk. Dengan demikian, penulis cenderung lebih lambat daripada penulis berurutan yang dilakukan oleh Log Writer Process atau LGWL. DBWN melakukan penulisan multiblok bila memungkinkan untuk meningkatkan efisiensi. Jumlah blok ditulis dalam penulisan multiblok bervariasi menurut sistem operasi. Parameter inisialisasi DB_writer_process menentukan jumlah proses penulisan database. Ada 1 hingga 100 proses penulisan database. Nama 36 proses penulisan database pertama adalah DBW0, DBW9, dan DBWA, dan DBWZ. Nama proses penulisan database ke-37 hingga ke-100 adalah DBW36 sampai BW99. Basis data memilih pengaturan default yang sesuai untuk parameter DB Writer Process atau menyesuaikan pengaturan atau ditentukan pengguna berdasarkan jumlah CPU dan grup prosesor. Terima kasih. Kurang lebihnya seperti itu dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.